Selamat pagi anak didik kami sekalian. Bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah materi yang baru yang berjudul hierarki dan kaum awam. Kita akan memahami apa definisi dari hierarki, bagaimana fungsi dan peranannya. Namun sebelumnya, mari persiapkan dirimu dengan baik. Persiapkanlah jasmani dan rohanimu agar kamu semakin kuat menerima semua materi yang akan saya sajikan. Definisi dari kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarki, yang terdiri dari dua kata, yakni hieros dan arkos. Hieros artinya adalah jabatan, sedangkan arkos artinya adalah suci. Jadi hierarki adalah sebuah jabatan yang suci. Yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui sebuah tahbisan. Secara umum, hierarki berarti struktur atau dengan kata lain, tata susunan. Maka, definisi luas dari hierarki adalah pejabat umat beriman Kristiani yang dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Dalam tingkat hierarki tertahbis atau hierarkia ordinis, gereja terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Ini tertulis dalam KHK 330 sampai 572. Apa yang menjadi dasar kepemimpinan? Yang pertama adalah ajaran resmi gereja. Kepemimpinan dalam gereja diserahkan kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Perutusan ilahi yang dipercayakan Kristus kepada para rasul itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Dan yang menjadi dasar biblisnya adalah Matius 28 ayat 20. Konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja, kepada mereka itu para rasul berpesan agar mereka menjaga seluruh kawanan tempat Roh Kudus mengangkat mereka untuk menggembalakan jemaat Allah. Yang keempat yaitu pengganti mereka, yakni para uskup yang dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya hingga akhir zaman. Tertulis dalam Lumen Gentium artikel 18. Apa yang menjadi sejarah hierarki? Sejarah singkatnya adalah yang pertama pada zaman para rasul. Awalnya kelompok ini disebut rasul atau apostolos. Utusan setelah kebangkitan sebutan rasul juga untuk utusan-utusan lain. Rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Sedangkan pada zaman sesudah para rasul muncul aneka sebutan seperti penetua-penetua, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 2, dan rasul-rasul atau nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan juga pengajar. Hal ini juga tertulis dalam Efesus 4 ayat 11, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, dan 1 Timotius 4 ayat 14. Namun pada akhir perkembangannya ada struktur dari gereja Santo Ignatius, sebutan pemilik ensikopos atau penetua dan pelayan atau diakonos. Struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hierarki gereja yang menjadi uskup, imam, dan juga diakon. Bagaimana mengenai struktur kepemimpinan gereja? Struktur kepemimpinan gereja yang pertama, yang paling tinggi adalah Dewan Para Uskup yang dipimpin oleh Paus sendiri. Para uskup adalah pengganti para rasul. Tertulis dalam Lumen Gentium 20. Kalangan para rasul sebagai pemimpin gereja diganti oleh kalangan para uskup. Tertulis juga dalam Lumen Gentium 20 dan Lumen Gentium 22. Yang menjadi pemimpin gereja adalah Dewan Para Uskup.
Seseorang diterima menjadi uskup karena diterima dalam tahbisan itu. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya, menggembalakan umatnya. Paulus sebagai pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Selanjutnya adalah berbicara mengenai uskup. Uskup adalah sebuah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen tahbisan tingkat ketiga. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri adalah pemersatu. Hal ini juga termasuk dalam tugas kepemimpinan. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas pemersatu dibagi menjadi tiga tugas khusus menurut tiga bidang kehidupan gereja. Yang pertama adalah pewartaan, yang kedua adalah perayaan, dan yang ketiga adalah pelayanan sebagai wujud menjalankan tugas kepemimpinannya. Seorang uskup bertindak sebagai pemersatu yang mempertemukan orang dalam komunikasi iman. Dalam kesatuan dengan uskup inilah kita sebagai umat dapat menghindari perpecahan dan menjaga persatuan sebagaimana dikehendaki oleh Kristus sendiri, tertulis dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Yang kedua adalah imam atau pastor. Imam, penolong, dan organ para uskup. Tertulis dalam Lumen Gentium artikel 28. Uskup memberikan kepercayaan dan kewenangan atau fakultas kepada para imam untuk bertindak dalam kesatuan dan searah dengan kebijakan uskupnya. Imam menghadirkan uskup. Tugas konkret mereka sama seperti uskup. Mereka ditahbiskan untuk mewartakan Injil serta menggembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi. Imam ada dua bagian. Yang pertama imam diosesan, yang kedua adalah imam religius. Bagaimana dengan diakon? Pada tingkat hierarki yang lebih rendah, terdapat para diakon yang ditumpangi tangan oleh uskup untuk menerima sakramen tahbisan tingkat pertama. Tahbisan itu bukan untuk imamat, melainkan untuk sebuah pelayanan. Mereka membantu uskup, tetapi tidak mewakilinya. Mereka ditahbiskan untuk mengambil bagian dalam imamat jabatan. Dengan tahbisannya, diakon masuk kalangan hierarki. Jika imam adalah pembantu umum, maka diakon adalah pembantu khusus dari uskup. Selanjutnya adalah fungsi khusus hierarki. Fungsi khusus dari hierarki yang pertama adalah menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya. Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan juga teladan. Bagaimana dengan corak kepemimpinan dari hierarki? Kita lihat yang pertama. Corak yang pertama adalah suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kedua, bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan melayani bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka Paulus disebut sebagai servus servorum Dei, artinya hamba dari hamba-hamba Allah. Yang keempat adalah kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan, karena sakramen tahbisan yang diterimanya maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Demikian anak didik kami sekilas mengenai hierarki. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.